Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak salih dan salihah. Masih semangat ya kita belajarnya ya. Hari ini sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Kita doa sama-sama yuk, dan kemudian tidak lupa untuk membaca doa sebelum belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke anak-anak semuanya, sudah siap belum? Sudah sarapan belum? Kalau sudah, kita mulai ya pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tematik subtema 1. Silahkan bisa kalian buka bukunya pada halaman berapa ya anak solih dan solihah? Halaman berapa? Iya betul, halaman 2. Ini kita akan belajar aku dan teman baruku. Nah, kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan belajar apa saja ya? Yuk kita cek bareng-bareng. Kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang huruf yang hilang. Nah, kita akan belajar huruf yang hilang. Ini ada di halaman 6. Huruf yang hilang ini apa ya? Bagaimana ya caranya? Kita buka. Nah, untuk mencari huruf yang hilang, pertama kita harus memasukkan satu persatu sehingga menemukan satu huruf yang tepat. Nah, di sini contohnya kayak seperti ada di halaman 6. Nanti akan Ibu kasih tahu contohnya. Sekarang kita akan belajar juga tentang menyusun huruf. Nah, bagaimana sih cara menyusun huruf? Seperti ini anak salih dan salihah. Nih, untuk menyusun huruf, kita harus kenali kata dan huruf pertama dulu untuk menyusun huruf acak. Contohnya seperti ini. Nah, pertama ini, ayo kita akan menentukan huruf yang hilang. Kira-kira ini gambar apa ya? Terus huruf vokal yang hilangnya itu huruf apa? Huruf A kah? Huruf I kah? Huruf U kah? Huruf E kah? Atau huruf O? Nah, kalian pasti sudah bisa menebaknya. Ya betul, yang hilang adalah huruf vokal A. Seperti jadinya nanti kalau ditambahin huruf A jadi kata mata. Nah, itu salah satu kita mencari huruf yang hilang. Kemudian kita akan belajar mengacak atau menyusun huruf yang acak. Nah, di sini juga pasti kalian sudah bisa menebak nih. Kira-kira ini kata apa ya? Nah, coba susun huruf menjadi tepat. Dari huruf B dulu. Jadi kita coba kenali huruf awalnya dulu anak solih. Kita kenali huruf B-nya dulu nih. Kira-kira apa ya? B, ba, jadinya apa? Iya betul, jadi baju. Oke. Next ya. Dari sini nanti kalau kalian tidak paham boleh tanyakan sama Bu Guru. Nah, setelah kita belajar bahasa Indonesia, kita akan belajar SPDP. SPDP itu apa ya? SPDP itu kita akan belajar tentang seni ya, seni kebudayaan. Seni apa saja? Dari menari, dari gerak tari, dari apa lagi ya? Dari karya 3 dimensi maupun karya 2 dimensi. Di sini pada pembelajaran SPDP ini kita akan belajar warna suara atau timbre. Ingat ya, kita akan belajar warna suara atau timbre. Nah, warna suara ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah warna suara perempuan. Ya, warna suara perempuan ini ada banyak macam nih. Yang pertama, suara rendah disebut alto. Ya, suara rendah disebut alto. Nah, kemudian
jenis suara perempuan itu ada suara sedang, disebut mezzo-sopran. Dan yang terakhir, jenis suara perempuan ada suara tinggi, disebut sopran. Jadi kalian nanti harus mengetahui perbedaannya ya. Jadi mengetahui juga jenis-jenis suara perempuan ini ada 3, yaitu suara rendah, suara sedang, dan suara tinggi. Kemudian ini ada suara laki-laki. Nah, warna suara laki-laki juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, suara rendah disebut bass. Beda ya sama perempuan ya. Kalau perempuan suara rendah disebut alto, kalau laki-laki disebut bass. Dan yang kedua, suara sedang disebut bariton. Nah, beda juga dengan perempuan. Dan yang ketiga, suara tinggi disebut tenor. Beda ya? Beda kan? Ya beda dong. Jadi kalian harus mengetahui perbedaan dari suara perempuan dengan suara laki-laki. Selanjutnya ada jenis suara anak-anak. Nah, suara anak-anak ini terbagi menjadi 2. Apa saja ya? Yang pertama ada suara tinggi, yang kedua ada suara rendah. Cukup 2 saja. Untuk suara perempuan ada 3, untuk suara laki-laki ada 3, dan untuk suara anak-anak itu cukup 2 saja. Oke, sudah bisa membedakan? Kalau belum, nanti kalian bisa tanyakan sama Bu Guru ya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar PJOK. PJOK itu apa ya, Nasoli dan Solihah? Iya betul, PJOK itu kita akan belajar olahraga. Nah, biasanya kalau di sekolah langsung kita belajar olahraga ya nak, di lapangan Sabilus Salam. Nah, di sini kita akan belajar tentang gerakan lokomotor. Nah, gerakan lokomotor itu apa ya? Coba kamu bisa lihat gambarnya. Ada anak 1 orang yang sedang berjalan. Nah, ini berhubungan dengan gerakan lokomotor. Coba kita cek. Nah, gerakan lokomotor adalah gerakan yang ditandai dengan perpindahan tempat. Jadi, anak Soli dan Solihah, kalau kalian melakukan gerakan gerak jalan atau berlari, berarti itu kalian sedang melakukan gerakan lokomotor atau gerakan yang ditandai dengan perpindahan tempat. Contohnya yaitu gerakan berjalan satu arah. Coba kalian lihat gambarnya ini yang sedang dipraktekkan oleh teman kalian. Nah, cara gerakan berjalan ternyata ini mempunyai susunan-susunan agar kita menggerakkannya mudah gitu ya, dan berurutan tentunya. Yang pertama, gerakan kaki secara bergantian, terus satu kaki menyentuh lantai, berat tubuh dipindahkan dari tumit kemudian ke jari-jari kaki. Jadi untuk melangkah kalian awalkan tumit dulu, habis tumit kemudian jari-jari kaki. Nah, lengan diayun dengan arah yang berlawanan dengan kaki. Oke, nanti kita bisa praktek ya anak soleh dan salihah. Nah, alhamdulillah sudah selesai untuk materi hari ini. Kalian bisa buka dari halaman 5 sampai halaman 7. Nah, mohon maaf, halaman 5, terus halaman 10 dan halaman 11 itu untuk pembelajaran bahasa Indonesia, SBDP dan juga PJOK. Nah, di sini ada tugas-tugasnya nih, anak solih dan solihah. Kalian tidak mengerjakan semuanya, hanya bagian pilihan ganda saja. Untuk halaman 12 dan 13, silahkan kalian kerjakan bagian bahasa Indonesia dan SBDP-nya saja. Dan untuk halaman 15, silahkan dikerjakan bagian PJOK saja. Kemudian untuk halaman 18 dan 19,
Silakan kalian kerjakan bagian bahasa Indonesianya saja. Dan yang terakhir halaman 20 sampai halaman 21 kalian kerjakan bahasa Indonesia, SPDP dan PJOK. Semangat belajarnya. Alhamdulillah kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Terima kasih sudah menyimak video dari Ibu. Semangat belajarnya ya, dan kirim tugasnya ke guru kelas masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.